Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kejira Vina Putri Zendrato akan mempresentasikan hasil analisis kepribadian tokoh utama dalam cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa dengan kajian psikologi sastra. Untuk memenuhi penugasan mata kuliah kajian prosa fiksi yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SSFPD. Yang pertama-tama di sini terdapat latar belakang penelitian. Sastra merupakan hasil dari paradigma atau pemikiran seseorang pengarang dengan berlandaskan realitas sosial budaya dari suatu masyarakat. Dalam karya sastra, terdapat ungkapan rasa estetis yang peka dan kelembutan jiwa yang besar, dan juga ungkapan pribadi manusia yang dituangkan melalui bahasa dan menjadi sebuah karya sastra. Karya sastra dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah cerita pendek atau yang biasa disingkat cerpen. Cerpen merupakan karya sastra yang memuat sebuah cerita yang berpusat pada satu peristiwa pokok atau hanya mengangkat beberapa peristiwa. Unsur intrinsik dalam cerpen terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Selanjutnya di sini terdapat pembahasan psikologi sastra. Menurut Endaswara, psikologi sastra merupakan pengkajian sastra yang memperlihatkan hasil ciptaannya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang mencurahkan seluruh rasanya dalam menciptakan. Menurut Rohmansyah, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Sastra menyajikan ungkapan kejiwaan manusia dalam bentuk seni, sedangkan psikologi mempelajari proses-proses kejiwaan manusia. Selanjutnya di sini juga terdapat pengertian dari teori kepribadian. Teori kepribadian Freud pada umumnya dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek id atau aspek biologis, yang kedua aspek ego atau aspek psikologis, dan yang terakhir adalah aspek superego atau aspek sosiologis. Selanjutnya di sini terdapat seputar cerpen. Cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa diterbitkan oleh Kompas pada 24 Mei tahun 2024. Cerpen ini menceritakan mengenai tokoh Nara yang sedang mengalami duka yang mendalam atas kematian ayahnya yang terbunuh secara tragis. Kematian ayahnya yang secara tiba-tiba dan tragis tersebut menimbulkan rasa kecurigaan dalam diri Nara. Nara merasa bahwa sikap polisi dalam menangani kasus kematian ayahnya ini sangat lelet. Nara berusaha meminta keadilan untuk ayahnya. Tetapi karena dianggap anak kecil, Nara tidak diberikan kebebasan untuk berbicara. Dalam cerpen Jalan Buntu ini, karya tokoh utamanya adalah Nara. Tokoh Nara paling banyak hadir dari awal hingga akhir cerita. Baik, kita langsung ke pembahasan analisis unsur intrinsik cerpen Jalan Buntu. Yang pertama adalah tema. Tema pada cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa adalah ketidakadilan dan perjuangan untuk mencari keadilan. Hal tersebut tergambarkan dalam perjuangan Nara yang berusaha mencari keadilan atas kematian ayahnya yang tragis, serta perasaan yang dialami oleh Nara atas ketidakadilan yang dilakukan oleh polisi. Seperti dalam kutipan berikut. Kutipan berikut menceritakan Nara yang merasa kecewa atas sikap polisi yang menangani kasus ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk mencari keadilan dengan melaporkan kasus ayahnya kepada pengadilan yang lebih tinggi. Selanjutnya, unsur-unsur yang kedua yaitu alur atau plot. Alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju, karena menceritakan mulai dari kematian ayah Nara hingga akhirnya Nara memutuskan mencari keadilan itu sendiri. Seperti yang tergambarkan pada kutipan berikut. Setelah mendapatkan surat dari polisi, setelah 5 hari, akhirnya Ibu dan Nara memutuskan untuk datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selanjutnya di sini juga terdapat tahapan-tahapan dalam alur. Tahapan yang pertama yaitu pengenalan. Di awal cerita, Nara menceritakan kematian tragis ayahnya yang membuat suasana rumah dan kondisi keluarganya tak lagi sehangat saat ayahnya masih ada. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu konflik. Nara mulai merasakan ketidakadilan atas kasus kematian ayahnya. Nara merasa kasus kematian ayahnya ini seperti diabaikan dan tidak ditangani secara serius oleh polisi, karena polisi memberikan alibi-alibi yang menurutnya tidak masuk akal. Tahap yang ketiga yaitu klimaks. Nara menolak uang suap yang diberikan oleh polisi dengan penuh emosi. Uang suap yang diberikan oleh polisi tersebut diberikan untuk Nara dan ibu agar mau menutup kasus kematian ayahnya.
Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu penyelesaian. Di akhir cerita, Nara kecewa dengan sikap polisi dan akhirnya memutuskan untuk mencari keadilan sendiri dengan melaporkan kasus ayahnya ini ke lembaga yang lebih tinggi dan tak segan-segan mengungkap kebusukan polisi. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Terdapat tiga tokoh dalam cerpen ini. Yang pertama itu tokoh utama, yaitu Nara. Tokoh Nara digambarkan sebagai tokoh yang gigih, penuh amarah, dan berani menentang ketidakadilan yang dialaminya. Seperti yang dijelaskan pada kutipan berikut, Nara dengan berani menolak uang suap yang diberikan oleh polisi dengan tujuan agar Nara dan ibu mau menutup kasus kematian ayahnya. Kemudian tokoh yang kedua itu tokoh pembantu atau ibu. Tokoh ibu digambarkan sebagai tokoh yang berusaha tegar meskipun merasakan duka mendalam atas kematian suaminya. Seperti yang digambarkan pada kutipan berikut. Dalam kutipan diceritakan bahwa meskipun sedang mengalami kesedihan atas kematian suaminya, ibu tetap menyiapkan makanan untuk Nara yang sedang mempersiapkan UAS. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu tokoh tambahan atau polisi. Tokoh polisi digambarkan sebagai tokoh yang kurang responsif dan tidak adil dalam menangani kasus kematian ayah Nara. Seperti dalam kutipan berikut diceritakan bahwa polisi mengatakan bahwa kasus ayah Nara akan ditangani sangat lama karena bukti-bukti belum cukup lengkap. Unsur intrinsik yang keempat yaitu latar. Yang pertama di sini terdapat latar tempat. Latar tempat yang digunakan dalam cerpen Jalan Buntu adalah rumah Nara dan kantor polisi. Seperti dalam kutipan pertama, di sini menggambarkan bahwa cerita ini terjadi di rumah Nara karena Nara sedang menonton televisi. Selanjutnya, kutipan yang kedua ini menggambarkan bahwa kejadian ini terdapat di kantor polisi. Karena saat sampai di kantor polisi, Nara tidak diperbolehkan untuk ikut ibunya masuk ke ruangan. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu yang digunakan dalam cerpen Jalan Buntu adalah siang hari dan sore hari. Dalam kutipan pertama, polisi saat polisi datang ke rumah untuk memberitahu bahwa ibu dan Nara harus datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut, polisi tersebut mengucapkan selamat siang. Selanjutnya, pada kutipan kedua, saat ibu dan Nara sudah sampai ke kantor polisi, polisi di sana mengucapkan selamat sore. Selanjutnya, latar suasana. Latar suasana yang digunakan dalam cerpen Jalan Buntu adalah suasana sedih, marah, dan penuh emosi yang dirasakan oleh keluarga Nara setelah kematian ayahnya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini yaitu sudut pandang orang pertama, yang ditandai dengan penggunaan kata aku yang menggambarkan perspektif Nara dalam menghadapi situasi di sekelilingnya. Seperti dalam kutipan berikut. Kutipan tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu aku, yaitu Nara yang bersemangat dan berharap bahwa ayahnya lah yang berada di balik pintu untuk membawakan makanan kesukaannya dan memeluknya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen Jalan Buntu ini adalah gaya bahasa yang ekspresif dan emosional untuk menggambarkan rasa duka dan kemarahan tokoh utama. Penggunaan kalimat-kalimat yang kuat dan deskriptif menciptakan suasana yang tegang dan penuh emosi, seperti dalam kutipan berikut. Dalam kutipan tersebut menggambarkan gaya bahasa yang ekspresif karena Nara meluapkan emosinya dengan memaki pelaku yang seolah menganggap nyawa hanya main-main. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketujuh atau yang terakhir itu amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa ini adalah pentingnya untuk memperjuangkan keadilan dan keteguhan untuk melawan ketidakadilan serta mengingatkan bahwa tidak semua hal dapat diatasi dengan uang atau kekuasaan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis dan pembahasan isi cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa. Di sini terdapat aspek tokoh utama dalam cerpen Jalan Buntu. Yang pertama yaitu kebutuhan rasa nyaman. Sebagai seorang anak, Nara sangat membutuhkan rasa nyaman. Tetapi setelah kepergian ayahnya, Nara merasa bahwa kondisi rumahnya tidak senyaman saat ayahnya masih ada. Seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut, dalam kutipan berikut menjelaskan bahwa Nara sangat merasa kesepian setelah kepergian ayahnya. Keadaan rumah terasa hangat dulu sebelum kepergian ayahnya, bahkan ibunya pun selalu mengurung diri dalam kamar. Aspek yang kedua yaitu kebutuhan sosialisasi. Setelah kepergian ayahnya,
Nara merasa hubungan ia dengan ibunya tidak sehangat dulu. Tetapi pada suatu hari akhirnya mereka pun berkomunikasi kembali. Dalam kutipan-kutipan berikut menggambarkan bahwa setelah kepergian ayahnya, Nara perlu kembali berhubungan harmonis dengan ibunya agar dapat melupakan perasaan yang ia rasakan setelah kematian ayahnya. Aspek it yang ketiga yaitu dorongan untuk memahami. Nara tidak ingin berlarut dalam kesedihan, sehingga Nara mulai berusaha memahami dan bahkan mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Dalam kutipan ini diceritakan bahwa Nara berusaha memahami dan mencerna sebenarnya apa yang terjadi dengan kasus ayahnya, dan mengapa berita terkait kematian ayahnya ini cepat sekali lenyap. Aspek it yang keempat yaitu dorongan untuk mencari keadilan. Nara berusaha mencari tahu terkait kasus kematian ayahnya. Nara berusaha untuk mendapatkan keadilan untuk mendiang ayahnya. Seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut, kutipan ini menjelaskan bahwa Nara berusaha untuk mengungkap dan mencari tahu terkait kasus kematian ayahnya melalui berita 5 tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk ke aspek ego. Aspek ego yang pertama yaitu upaya untuk mempertahankan jati diri. Nara sangat merasa sakit hati saat polisi menawarkan uang suap agar Nara dan ibunya mau menutup kasus kematian ayahnya. Sehingga diceritakan dalam kutipan berikut bahwa Nara yang sakit hati karena merasa direndahkan dengan diberikan uang suapan oleh polisi yang jumlahnya menurut Nara tidak sebanding dengan kematian ayahnya, emosi dan menantang polisi. Selanjutnya, aspek ego yang kedua yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan. Karena sikap polisi yang seolah mengabaikan kasus kematian ayahnya ini, akhirnya Nara memutuskan untuk memecahkan kasus ayahnya sendiri. Seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut, diceritakan bahwa Nara mengambil keputusan untuk menyelesaikan kasus ayahnya sendiri. Ia akan menemui lembaga peradilan yang lebih tinggi dan mengungkap semua kegagalan yang ia temukan selama ini. Selanjutnya, aspek ego yang ketiga yaitu upaya mempertahankan citra diri. Nara berusaha untuk tetap tegar saat ia melihat jasad dari mendiang ayahnya. Dia berusaha menenangkan diri agar terlihat kuat di depan orang-orang. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan berikut. Dalam kutipan ini diceritakan bahwa Nara berusaha untuk tetap menenangkan diri dengan mengucapkan berbagai kebohongan kepada dirinya sendiri. Nara berusaha untuk tetap tenang agar terlihat kuat di depan orang-orang. Aspek ego yang keempat itu adaptasi terhadap keadaan. Setelah kematian ayahnya, Nara berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan yang semakin lama semakin berubah. Kondisi rumah Nara pun semakin lama semakin dingin. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan berikut. Kutipan ini menggambarkan bahwa Nara berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan setelah kematian ayahnya. Meskipun tidak seperti hari-hari biasanya, setelah sebelum ayahnya tiada. Selanjutnya kita masuk ke aspek superego. Aspek superego yang pertama yaitu rasa bertanggung jawab. Nara merasa bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Ia merasa berhak untuk dimintai keterangan lebih lanjut atau kesaksian dan diberi kebebasan untuk berbicara terkait kasus kematian ayahnya. Seperti yang digambarkan dalam kutipan berikut. Kutipan berikut menceritakan bahwa Nara merasa bertanggung jawab atas kasus kematian ayahnya. Nara ingin menjadi saksi ayahnya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia ingin ditanyakan perihal kesaksian terhadap kasus ayahnya karena ia sebagai anak korban. Selanjutnya, aspek superego yang kedua yaitu keberanian. Nara menunjukkan keberaniannya dengan membentak orang-orang yang ada di depan ruangan polisi, serta menunjuk-nunjuk pelaku dengan mengatakan bahwa pelaku memanfaatkan kekuasaan ayah mereka. Seperti dalam kutipan berikut, kutipan-kutipan berikut menunjukkan keberanian Nara yang mengamuk di hadapan polisi, serta menunjuk-nunjuk mereka dengan terang-terangan bahwa Nara membentak eh, mereka memanfaatkan kekuasaan ayah mereka untuk dapat bebas dari hukum. Selanjutnya, aspek superego yang ketiga yaitu upaya untuk bertahan. Dengan segala kesedihan yang dialaminya, Nara meminta kepada Tuhan agar tetap diberikan kekuatan untuk mengusut kasus kematian ayahnya ini sampai selesai. Dalam kutipan ini diceritakan bahwa Nara meminta kepada Tuhan untuk diberi kekuatan agar dapat menyelesaikan kasus ayahnya yang belum juga menemukan titik terang. Baik, selesai sudah pemaparan hasil analisis cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa. Untuk menutup sesi presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Cerpen Jalan Buntu karya Raudatul Tasya Khairunisa menggambarkan perjuangan Nar sebagai tokoh utama
dalam memperoleh keadilan atas kematian ayahnya. Berdasarkan analisis psikologi sastra menggunakan teori Freud, kepribadian Nara terbentuk atas aspek id, ego, dan superego, yang mencerminkan kondisi kepribadian tokoh Nara dalam memperjuangkan keadilan untuk ayahnya. Cerpen ini menampilkan karakter Nara sebagai sosok yang tegar, penuh keberanian, dan tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan keadilan, meskipun dihadapkan pada tekanan dari pihak berwenang. Melalui cerpen ini, Raudatul Tasya Karunisa menyampaikan pesan penting mengenai ketabahan dan keberanian dalam melawan ketidakadilan, serta kritik terhadap sistem yang kerap kali mengabaikan keadilan bagi masyarakat kecil. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.